Hai teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Perawat. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal UKOM Nurse materi KNP. Ada 5 soal yang akan saya bahas di part 2 ini. Nanti silakan dicermati soalnya. Apabila ada yang masih ragu, apabila ada yang masih bingung, bisa komen ya. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Oke, sebelum kita mulai, silakan komen, like, dan subscribe. Share juga video ini agar bermanfaat bagi teman-teman perawat lainnya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Ya, saya bacakan soalnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam mengeluh nyeri dada kiri seperti ditekan benda berat. Nyeri berkurang dengan istirahat dan bertambah saat aktivitas. Perawat akan melakukan tindakan perekaman EKG pada pasien. Perawat telah memasang sadapan di V1. Pertanyaannya, di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya? Ya, yang pertama adalah di SIC 4 parasternal dextra, SIC 4 parasternal sinistra, yang C antara V2 dan V4, yang D SIC 5 midclavicular sinistra, dan yang E sejajar V4 axillaris anterior sinistra. Oke, materi EKG ya, saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Kita mulai sekarang. Ya, teman-teman, sebelum kita menjawab, kita harus hafal ya letak elektroda EKG ini. Kalau di EKG itu ada dibagi menjadi 2 sadapan ya, di prekordial dan ekstremitas. Kalau di soal ini, si perawat ini baru memasang sadapan di ya, prekordial, betul. Nah, di mana letak pemasangan setelah perawat melakukan pemasangan di V1? Kita harus tahu dulu, setelah kita masang V1, kita hendaknya akan memasang di V2, betul sekali. Nah, lokasinya mana V2? Ya, oke. Kita di sini ada sedikit gambar ya. Nah, letak pemasangan elektrode pada dada. Ini pada pasien yang normal ya, bukan distrokardio. Kalau distrokardio nanti pemasangannya juga berbeda dengan ini. Cuma bedanya distrokardio karena kardionya ada di kanan, jadi pemasangannya nanti sejajar menuju ke arah kanan. Kalau ini pasien normal, karena jantung kita letaknya ada di kiri, maka pemasangannya juga mengarah ke arah kiri. Nah, yang pertama kita adalah mencari V1 dulu. Di mana letak V1 adalah di SIC 4 parasternal kanan. Betul sekali. SIC 4 berarti adalah spasium intercostal 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kita ketemu V1 di sini. Nah, letak V2 di mana? Letak V2 adalah SIC 4 parasternal kiri. 1, 2, 3, 4. Di SIC 4. SIC itu adalah rongga antara iga ya, antara tulang rusuk itu SIC. SIC 1, 2, 3, 4. Parasternal kiri berarti dekat tulang apa ini? Sternum. Oke. Sternum kiri. Nah, setelah kita pasang V1, V2, biasanya kita lompat dulu untuk masang di V4. V4 letaknya adalah di SIC 5. 1, 2, 3, 4, 5. SIC 5. Mid. Tulang apa ini? Yang sini? Ya, betul. Mid clavicula sinistra. Oke. SIC 5. Mid clavicula sinistra. Kita tarik garis lurus. Nah, ketemu kita V4. Baru kita pasang V3. Letaknya di mana? Di antara V2 dan V4. Betul sekali. Nah, setelah kita ketemu V4 dan V3 sudah terpasang, kita cari V5. Letaknya di mana? Sejajar dari V4, tapi kita tarik garis lurus dari aksilaris anterior. Bagian aksila depan. Ya, kita tarik garis lurus ke bawah, kita sejajarkan dengan V4, kita ketemu V5. Ya, untuk V6 letaknya di mana?
letaknya adalah sejajar dari V5, tapi kita tarik garis lurus dari mid aksila. Kita tarik garis lurus ke bawah mid aksila. Kita tarik garis lurus ke kanan dari V5. Di situ ada pertemuannya, kita ketemu V6. Oke, harus hafal ya, karena udah mau UNES, udah mau lulus, untuk pemasangan elektroda EKG harus sudah di luar kepala. Oh ya teman-teman, untuk pemasangan elektroda ini jangan menghafalkan warna ya, karena eh, ada beberapa alat itu yang warnanya beda-beda. Kalau kita menghafalkan biasanya merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, V1 ini memang kebanyakan alat itu warnanya merah itu kabelnya itu. Tapi ada beberapa alat yang dia tidak berwarna merah. Jadi yang harus Anda lakukan, teman-teman lakukan, yaitu adalah membaca kabelnya. Benar enggak ini tulisannya V1 walaupun warnanya merah? Ya, jadi belum tentu ya warna merah itu adalah di V1. Ingat, jangan sampai keliru hanya karena menghafalkan warna. Oke, gitu ya, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, sorry. Jadi jawabannya apa yang tadi? Di SIC 4 para sternal si Mistra. Ini adalah letak dari V2. Oke, jawabannya adalah B ya. Siapa yang benar? Wah, hampir semuanya benar. Oke, good. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, teman-teman, di soal nomor 2, saya akan bacakan soalnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian ditemukan nyeri seperti diremas dengan skala 7. Tekanan darah 140 per 90, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 36. Pasien direncanakan diberi obat ISDN. Bagaimanakah cara pemberian obat yang tepat pada kasus tersebut? Ya, yang A. Minum obat setelah makan. B. Minum obat sebelum makan. C. Melalui suppositorial. D. Diletakkan bawah lidah. E. Dikunyah terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana nih cara memasukkan atau memberikan obat ISDN. Ya, 10 detik sekarang silakan dipikirkan. Ya, mudah sekali ya teman-teman. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah praktik gawat darurat di stase gawat darurat sudah sering melihat ya bagaimana pasien serangan jantung dengan AMI, akut miokarditis infak atau nyeri dada masuk ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti diremas, keringat dingin, sesak nafas seperti itu, dan dokter biasanya juga akan memberikan terapi oksigen serta obat-obatan. Salah satunya ialah obatan ISDN. Nah, bagi teman-teman yang Mas minta tolong nih dikasih ISDN gitu ya, pasien yang tuan A ini atau ininya A ini gitu ya, itu jangan salah cara pemberiannya ya. Yang benar yang mana? Apakah kita anjurkan pasien makan dulu baru kita kasih obatnya? Ini ataukah pasien disuruh minum obat dulu baru makan? Apakah lewat dubur? Apakah lewat bawah lidah? Apakah dikunyah dulu? Ya, yang benar yang mana? ISDN oral atau suppositorial? Oke, benar sekali. Oral ya. Jadi ISDN itu masuk ke dalam mulut. Tapi caranya gimana? Ini cukup cukup unik obat ini. Jadi agar kita mendapatkan respon obat yang cepat, ISDN, cara mengkonsumsinya diletakkan di betul, letakkan di bawah lidah. Loh, Kak, kenapa kok diletakkan bawah lidah? Ya, kita bahas sedikit. Nah, ISDN itu obat apa sih? Dia vasodilatator, teman-teman. Jadi dia fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Tujuannya apa? Melancar pembuluh darah yang tadinya dia menyempit, tersumbat oleh sesuatu sehingga pasien mengalami serangan jantung. Obat ini diberikan dengan cepat, harapannya dengan cara kerja yang cepat sehingga pembuluh darahnya melebar sehingga sumbatan itu menjadi hilang. Ya, paling enggak ya membaik lah ya. Mungkin belum hilang 100% enggak. Oke, kenapa kok sublingual? Karena teman-teman perlu tahu
kerja obat sublingual itu bisa bekerja dalam waktu 3-5 menit. Jadi lebih cepat penyerapannya. Karena di bawah lidah itu banyak pembuluh-pembuluh darah yang diharapkan obat itu bisa langsung terserap oleh pembuluh-pembuluh darah bawah lidah. Jadi tidak masuk ke saluran cerna dulu. Nanti kalau masuk ke saluran cerna lama, membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Ya, nanti harus melewati hati dulu, nanti baru diedarkan lewat pembuluh darah. Nah, itu cukup lama waktunya. Nanti ditakutkan pasien ini enggak bisa survive gitu ya. Jadi memang untuk obat-obatan pasien jantung khususnya ISDN itu adalah memasukkannya atau memberikannya tepat berada di bawah lidah gitu ya. Kalau nanti di lapangan pasiennya bingung, gimana sih Mbak, Mas ini kok obat tok ditaruh bawah lidah terus habis itu taruh bawah lidah terus diminum pakai air putih gitu atau gimana? Itu tugas Anda nanti sebagai perawat untuk menjelaskan. Enggak Bapak, jadi cuma ditaruh bawah lidah saja, dibiarkan di situ biar sampai habis, biar terserap di bawah lidah. Oke, seperti itu ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum pernah memberikan obat ISDN besok waktu kerja pertama kali di IGD atau berkesempatan memberikan obat ISDN dimanapun itu, ingat ya, di bawah lidah. Jangan malah yang mana tadi? Jangan malah suppositorial, waduh, parah nih. Gitu ya, oke, good. Saya rasa ini mudah sekali, jawabannya adalah diletakkan di bawah lidah. Ya, masuk ke soal nomor 3. Saya bacakan soalnya. Seorang perempuan usia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa serosis hepatis. Hasil pengkajian, pasien mengalami udem tungkai plus 3 atau positif 3 ya, dan shifting dullness. Mual, tensi 110/80, frekuensi nadi 110, suhu 37, frekuensi napas 24 kali per menit, nilai kaliumnya 7,3, albuminnya 1,5. Nah, pertanyaannya, apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, 10 detik dari sekarang kita pikirkan jawabannya lebih dulu ya. Kita mulai dari sekarang, 10 detik. Ya, apa jawabannya? Ya, oke, saya yakin ini cukup mudah ya karena clue-nya cukup banyak di soal ini. Jadi kita harus langsung, oh ini masalahnya berarti intervensi prioritasnya adalah ini. Itu udah mudah sekali ya. Ya, clue-nya apa aja nih? Oke, kita garis bawahi dulu. Pasien yang pertama dengan CH ya, serosis hepatis. Ya, dari pengkajiannya ada DEM, ada pembengkakan. Ya, dia positif 3, berarti ya besar juga ya. Dan ada asitesnya ditanda dengan shifting dullness. Oke. Terus suhu 37 derajat. Boleh pakai data penunjangnya. Nadi 110, oke, dia masuk takikardi ya. Terus kaliumnya dia tinggi juga nih, kaliumnya tinggi juga. Sama albuminnya dia rendah. Oke, jadi si pasien ini mengalami pembengkakan di bagian kakinya, asites atau ada penemukan cairan di perutnya dengan nilai kalium tinggi dan nilai albumin yang rendah. Nah, intervensinya apa nih? Apakah manajemen aktivitas nih pasiennya kita atur aktivitasnya biar tidak tambah biar tidak berat seperti itu, prioritaskah? Enggak ya, no ya, no no no. Yang kedua, apakah memberikan terapi diet? Bisakah pasien diberikan terapi diet agar mengurangi nilai kalium mungkin atau mengurangi udem kaki? Bisa ya, bisa. Kita tampung dulu. Monitor tanda-tanda vital penting? Penting juga sih. Tapi kita cek dulu nih tanda-tanda vital yang berbahaya mana yang berbahaya. Tensi normal, nadi naik sedikit, terus nafas juga naik sedikit banget nih ya. Ada yang mengatakan 24 ini masih normal juga. 37 kita normalnya kan 365 sampai 375 ya. 37 masih
Oke lah, berarti tidak ada yang emergency nih di TTV-nya. Kita skip dulu aja. Memberikan posisi nyaman buat pasien, nyaman aja, tidak menyelesaikan masalah ya. Oke, kita skip dulu aja. Monitoring intake dan output cairan. Oke, karena pasiennya ada shifting downless-nya udah ditungkai, berarti ada kelebihan cairan. Oke, kita sambung dulu. Nah, kira-kira yang mana nih? Monitoring intake dan output cairan atau memberikan terapi diet? Yang mana teman-teman? Ya, betul sekali. Monitoring intake dan output cairan. Karena apa? Kok pilih ini? Karena pasien ini sudah kelebihan cairan banyak nih. Jadi dia sampai ada UDIM, dia juga sampai ada shifting downless-nya, ada asitesnya, bahkan nilai albumnya juga 1,5. Jadi harus kita benar monitoring ketat nih input dan output cairannya. Kita hitung balance cairannya, berapakah inputnya, berapakah outputnya, kita harus hitung. Dia pasien tuh plus minusnya berapa. Kalau seperti ini, kemungkinan si pasien ini masih plus ya, masih plus ini apa namanya balance cairannya. Nah, ketika plus, bagaimana caranya? Ya, kita monitoring intake-nya. Kita sesuaikan dengan nilai output-nya. Seperti itu ya. Nanti pembahasan untuk balance cairan ada di video berikutnya, teman-teman. Bagaimana cara menghitung balance cairan, bagaimana menentukan nilai IWL, bagaimana menentukan air metabolisme, seperti itu nanti ada di video berikutnya. Gitu ya. Mudah ya. Berarti jawabannya adalah A. Kita monitoring intake dan output cairan pasien. Ya, soal yang keempat, teman-teman. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis meningitis. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Kulit sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan dan ada bulan. Pasien tampak lemes, tekanan darah 150/90, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Suhu 36,7 derajat. Pertanyaannya, apakah intervensi perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang pertama adalah memberikan lotion pada area menonjol. Yang kedua, yang B, memberikan kompres hangat. Yang ketiga, yang C, melakukan massage. Yang D, mobilisasi setiap 2 jam. Yang E, melatih ROM. Yang mana nih? Kira-kira ya, seperti dari sekarang, mulai dipikirkan teman-teman. Oke, jawabannya apa? Ya, nafas ya, dari atas ya. Yang pertama, memberikan lotion pada area menonjol. Oke, ini tujuannya apa sih? Intervensi yang dilakukan keperawatan, intervensi yang dilakukan perawatan itu tujuannya untuk buat apa sih? Dia nih pasien mengalami penurunan kesadaran, kulit sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan dan ada bulat. Kalau dibiarkan aja, ini pasien akan bisa mengalami, ya betul sekali, dekubitus, ada luka di situ. Kalau biarkan terus, lukanya tidak sembuh-sembuh, nekrose, jadi sulit nanti apa penanganannya. Lukanya semakin banyak, semakin hitam seperti itu. Mungkin teman-teman yang di sini pernah home care pasien dengan dekubitus itu sulit ya, penyembuhannya hampir seperti dengan gangren gitu ya, luka gula penyembuhannya. Apalagi dekubitus itu biasanya di area belakang, di penonjolan-penonjolan tulang, di sarkum, di sia, di area mana? Pinggul itu ya. Ya, yang A, memberikan lotion pada area menonjol. Tujuannya apa nih? Melembabkan ya. Kalau kita lembabkan aja, apakah luka itu bisa terhindari? No ya. Karena kalau hanya kita lembabkan aja, pasien ini masih terdapat penekanan di area penonjolan tulang, berarti masih ada hambatan aliran darah di situ, masih bisa muncul luka di situ, ya. Memberi kompres hangat, buat apa? Biar nyaman gitu mungkin ya. Malah enggak ya, no ya. Melakukan pijat, no juga. ROM,
Perlukah kita RM pasiennya? Perlu. Karena pasiennya ini mengalami penurunan kesadaran dan juga pasien tampak lemas. Kalau kita biarkan aja, nanti pasiennya juga akan atrofi nih otot-ototnya. Tapi di soal ini kita fokusnya datanya adalah ada penonjolan tulangnya, kulit sekitar penonjolan tulangnya mengalami kemerahan dan pula. Jadi fokus soal ini adalah bagaimana pasien ini terhindar dari adanya luka dekubitus. Untuk menghindari luka dekubitus, kita lebih ke ROM-nya atau lebih ke mobilisasi Mika-Miki setiap 2 jam. Oke, good. Lebih ke mobilisasi miring kanan, miring kiri setiap 2 jam. Tujuannya apa? Tujuannya agar aliran darah pasien lebih lancar, sirkulasi udara di area belakang juga lebih nyaman, sehingga harapannya kemerahan berkurang, gula menjadi hilang, dan tidak muncul adanya luka dekubitus. Gitu ya, teman-teman. Udah ya, kita cuma butuh analisa yang lebih dalam lagi untuk soal-soal yang model-model seperti ini. Oke, good. Yakin udah paham semua kalau yang ini. Udah. Oke, teman-teman, soal nomor 5. Ya, ini mirip sekali ya dengan soal yang di video saya part 1. Bagi teman-teman yang sudah pernah melihat video saya di part 1, pasti langsung bisa menjawab nih. Oke, bagi yang belum lihat di part 1-nya, kita bahas bareng-bareng lagi ya. Ya, saya bacakan. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparese dikstra, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologi melambat. Setelah dilakukan pemeriksaan otot, ekstremitas kanan didapatkan hasil sebagai berikut. Mampu mengangkat lengan dan kaki, namun tidak dapat menahan tahanan. Ya, berapa nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Oke, bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti video saya di part 1, KMP, pasti langsung bisa menjawab. Ya, saya kasih waktu 10 detik ya dari sekarang. Oke, berapa? Ya, betul sekali. Ada yang masih salah, teman-teman? Ya, bagi yang masih bingung tentang kekuatan otot, kita pas bentar ya. Ini kita dapat clue pasien mampu mengangkat lengan dan kaki namun tidak dapat menahan tahanan. Mampu mengangkat berarti mampu melawan gravitasi tapi tidak dapat menahan retensinya ya. Oke, pasien mampu mengangkat lengan dan kaki namun tidak dapat menahan tahanan. Berarti pasiennya mampu mengangkat tapi untuk ketika ada tekanan dari pemeriksa dia tidak mampu menahannya. Dapat melawan gravitasi enggak ini pasiennya? Teman-teman dapat melawan gravitasi enggak nih pasiennya? Mampu mengangkat berarti dia dapat melawan gravitasi ya. Ini enggak. Tidak ada gerakan enggak. Ada gerakan namun dapat melawan gravitasi. Ada gerakan namun tidak dapat. Berarti ini mampu melawan ya. Berarti enggak. Dapat melawan gravitasi. Oke, berarti dapat mengangkat namun tidak dapat menahan tahanan. Oke, good. Tidak dapat menahan tahanan. Berarti kekuatan ototnya di angka 3. Oke, untuk pembahasan kekuatan otot, bagi yang belum pernah melihat video saya part 1, silahkan lihat video part 1 ya. Situ saya bahas lebih lengkap. Ya, berarti di skor nomor 3. Jawabannya C. Ya, good. 5 soal sudah selesai teman-teman. Ada yang benar semua? Ya, pasti ya. Pasti banyak yang benar semua karena mudah. Nih, buat teman-teman yang mungkin tadi masih bingung pembahasan soal nomor 1 sampai 5, silahkan bisa komen di bawah. Nanti akan saya buatkan video bagi teman-teman yang masih bingung sesuai dengan permintaan teman-teman agar dapat mendalami lebih dalam lagi materi apa yang masih dibingungkan. Kalau mau japri saya silahkan, di deskripsi video itu ada nomor WA saya, nanti silahkan japri
untuk keperluan konsultasi akan saya jawab ya. Oke, gitu teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Sekolah Perawat agar channel ini dapat selalu berkembang dan dapat membantu teman-teman perawat yang khususnya masih sekolah baik D3 maupun S1 dan nurse mampu berkembang, mampu melanjutkan studinya dengan baik dan lulus UKOM 100%. Oke, teman-teman, semangat selalu untuk menjadi perawat, semangat melayani sesama dan semangat menjadi kebanggaan keluarga. Oke, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah.